Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi hamana bil imani wal yaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa tabi'in ila yaumiddin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmatnya dan nikmatnya sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul di via Google Meet ini untuk hadir dalam kajian malam Sabtu malam. Jangan lupa selawat salam marilah kita haturkan kepada Nabi Agung dengan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nantikan syafaatnya di umur akhir kelak. Baiklah, di sini saya selaku pembawa acara akan menyampaikan pesan acara. Yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah inti atau pengajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Rahmadi Basrun. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Ustaz Rahmadi Basrun kami persilakan. Baik, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis ilmu ini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan dosa besar yang kelima, yaitu tidak membayar zakat. Telah kita sebutkan bahwa zakat termasuk rukun Islam, ya, yang selalu dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Oleh karena itu hendaknya seorang muslim tidak menggampangkan perkara az-zakah. Apabila dia tidak menunaikan zakat, maka dia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman atau dengan azab yang pedih di neraka. Baik, ini pembahasan kita yang terakhir, yaitu tentang melalaikan atau tidak menunaikan az-zakah. Sekarang insya Allah kita akan lanjutkan Bapak dan Ibu rahimakumullah dengan pembahasan dosa besar yang keenam yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Qala rahimahullahu ta'ala al-kabiratu sadisah uququl walidain. Berkata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, dosa besar yang keenam yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Ya, ini merupakan dosa besar yang sering terjadi di tengah-tengah kita. Yakni orang-orang banyak yang tidak mengetahui bahwa orang tua, ya, bapak dan ibunya itu memiliki kedudukan yang mulia yang harus dia hormati, yang harus dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Banyak orang yang tidak tahu bagaimana kedudukan kedua orang tua. Padahal di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala seringkali menggandengkan hak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi dan tidak disekutukan, ya, dengan yang selain Allah. Langsung Allah gandengkan dengan hak kedua orang tua. Ya, apa yang menjadi kewajiban kita kepada kedua orang tua, Allah gandengkan dengan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa orang tua ini memiliki kedudukan, ya, yang sangat mulia yang harus kita berbakti kepada mereka berdua. Ya. Dan sebagaimana kita sampaikan tadi, banyak orang yang tidak mengetahui atau yang tidak menunaikan hak kedua orang tuanya. Mereka bersikap kepada orang tuanya seakan-akan tanpa pemuliaan. Ya,
tidak berusaha untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Padahal kedua orang tuanya ini memiliki jasa yang luar biasa kepada dirinya. Di antaranya orang tua inilah yang menjadi sebab dia lahir ke dunia. Demikian juga ya seorang bapak berusaha untuk membesarkan anaknya, memberikan nafkah kepada anaknya. Ya, berusaha agar anaknya mendapatkan pendidikan. Demikian juga seorang ibu, jasa ibu itu tidak akan bisa kita balas. Bagaimana ibu sudah mengandung kita ya selama 9 bulan, kemudian melahirkan, bertaruh nyawa agar kita bisa keluar ya di alam dunia ini. Demikian juga setelahnya ibu menyusui ya, bangun di tengah malam untuk menyusui kita. Maka jasa-jasa mereka ini ya sangatlah besar, sehingga wajar Allah Subhanahu wa taala menggandengkan hak Allah Subhanahu wa taala dengan hak kedua orang tua. Baik, kemudian di sini beliau, yakni Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala membawakan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua dan larangan untuk durhaka kepada mereka. Ayat yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di sini, Bapak dan Ibu sekalian, adalah firman Allah dalam surat Al-Isra ayat ke-23 sampai ayat ke-24. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Rabbmu telah menetapkan bahwa janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Dia. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Ini yang kita sebutkan tadi Bapak dan Ibu, Allah menggandengkan ya kewajiban kita kepada Allah dengan kewajiban kita kepada kedua orang tua. Setelah Allah menyebutkan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah, langsung Allah susul dengan apa yang menjadi kewajiban kita kepada kedua orang tua kita. Kita perhatikan bagaimana firman Allah. Allah mengatakan, dan Rabbmu telah menetapkan, janganlah kalian beribadah, melainkan hanya kepada Dia, kepada Allah saja. Ini kewajiban kita. Kita wajib beribadah hanya kepada Allah. Kemudian, wabil walidaini ihsana. Kewajiban yang kedua, dan kepada kedua orang tua, hendaknya kita berbuat baik. Kita berbuat baik. Ya. Ini menunjukkan besarnya kedudukan orang tua, karena dia digandengkan dengan ya hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan apa yang menjadi kewajiban kita, terutama ketika kedua orang tua kita sudah lanjut usia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima." Ya. Dan apabila keduanya telah mencapai usia yang lanjut di sisimu, salah seorang di antara mereka atau keduanya, maka janganlah engkau mengatakan kepada mereka berdua uff. Uff di sini adalah ucapan kasar yang paling ringan Bapak dan Ibu. Jadi kita dilarang di dalam Al-Quran untuk mengucapkan ucapan yang kasar, ucapan yang menyakiti hati dan perasaan kedua orang tua kita. Ya, wala taqul fala taqul lahum uff. Maka janganlah kalian mengatakan kepada mereka berdua uff. Wala tanharhuma, apalagi sampai membentak mereka. Wa qul lahum qawlan kariman. Dan ucapkanlah kepada mereka berdua ucapan yang penuh pemuliaan, yang penuh penghormatan. Jadi dibedakan ucapan kita dengan teman-teman kita ya, dengan bagaimana kita berkata-kata dengan orang tua kita. Ya, berkata-kata ketika kita berkata-kata ya, berbicara kepada orang tua harus disertai dengan apa? Penghormatan. Kita harus sadar betul bahwa yang di hadapan kita ini adalah orang tua kita, bukan kawan kita. Sebagian orang ya bisa dia berkata-kata yang sopan dan santun di hadapan atasannya. Tapi ketika dia berhadapan dengan ibu dan bapaknya malah hilang itu semua. Ya, dia menganggap bapak dan ibunya seperti kawannya saja. Jadi tidak ada perbedaan antara pembicaraan kepada orang tua dengan kepada orang yang lain. Maka di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk mengucapkan kepada orang tua kita ucapan yang disertai dengan pemuliaan.
Makanya kita dapati di sebagian tempat ya ada bahasa yang memang diperuntukkan kepada orang tua. Nah, ini bagus sebenarnya. Ya, ini adat atau budaya yang bagus untuk kita lestarikan. Memanggil atau berbicara kepada orang tua dengan bahasa yang diiringi dengan pemuliaan. Ya. Nah, ini sebenarnya bagus. Karena sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara kepada orang tua dengan diiringi dengan pemuliaan. Kemudian waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Dan rendahkanlah ya sayap kasih sayangmu di hadapan mereka. Ya, para ulama menjelaskan kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan atau memilih redaksi ya memerintahkan kita untuk menundukkan sayap. Ada sebuah pelajaran di sini. Ya, kita itu diibaratkan seekor burung. Seekor burung yang dirawat oleh ya induknya, kemudian kita sudah memiliki sayap yang kuat sehingga bisa terbang. Ya, kalau kita bawa ini pada kehidupan kita, ya, sebagai seorang manusia, ketika seorang anak sudah dia memiliki sayap yang kuat, artinya dia sudah memiliki jabatan, dia sudah memiliki pangkat, ya, dia sudah memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat, maka ketika dia di hadapan orang tuanya, maka hendaknya dia tetap memposisikan diri sebagai seorang anak. Jangan karena dia sudah jenderal ya, dia punya bintang di pundaknya, kemudian semena-mena kepada bapak dan ibunya. Jangan. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Maka hendaknya dia tundukkan kepak sayapnya dengan penuh kasih sayang di hadapan kedua orang tuanya. Ya. Kemudian lanjutan ayatnya, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, curahkanlah kasih sayangmu dan katakanlah, ya Allah, berikanlah kasih sayangmu kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah merawatku ketika aku masih kecil. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bentuk-bentuk kebaikan kita atau bakti kita kepada orang tua. Ya. Jadi hendaknya kita menjaga ucapan kita. Dari sisi ucapan kita jaga. Kemudian dari sisi perbuatan hendaknya kita berusaha untuk mencurahkan kasih sayang kepada kedua orang tua. Kemudian tidak lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit untuk senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kedua orang tua kita. Baik. Kemudian juga beliau membawakan firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-8. Qala Allah Ta'ala wa wasaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini wasiat dari Allah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian beliau baru menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa berbuat durhaka kepada kedua orang tua ini merupakan dosa besar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maukah kalian aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Fa dzakara minha uquqal walidain. Maka beliau pun menyebutkan di antaranya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Muttafaqun alaih. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Unduru barakallahu fikum, perhatikan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya. Nabi SAW memasukkan perbuatan durhaka kepada orang tua ini termasuk salah satu dari dosa besar. Wa qala alaihi salatu wassalam, ridallahi fi ridha walid wa saqatillahi fi saqatil walid. Nabi SAW mengatakan, ridho Allah itu tergantung pada ridho kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Ya. Hadisnya sahih, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Al-Hakim. Kata Al-Imam Adz-Dzahabi, hadisnya sahih. Taib. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ridho orang tua ini bukan suatu perkara yang remeh. Kita perlukan ridho orang tua untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak yang diridhoi oleh orang tuanya, maka insya Allah akan ridho kepada anak tersebut. Sebaliknya, anak yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi Allah akan murka kepadanya. Hanya saja, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Dalam mencari ridho orang tua ada rambu-rambu yang hendaknya kita taati. Yaitu ya, kita mencari ridho orang tua selama perkara tersebut tidak melanggar syariat Allah. Ya. Jadi bukan serta-merta mencari ridho orang tua akhirnya rambu-rambu syariat ditabrak. Ini kekeliruan. Ya, kenapa kamu melakukan ini? Ini haram. Oh, saya disuruh oleh bapak saya misalnya. Atau saya diminta oleh ibu saya untuk melakukannya. Tetap harus dalam koridor syariat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la ta'ata fil ma'siyah, innamal ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan, hanya saja ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, yang ya diperbolehkan dalam syariat kita. Maka misalnya ada seorang wanita, dia pakai jilbab misalnya. Kemudian orang tuanya ya karena mungkin ketidaktahuan memerintahkan anak tersebut untuk melepas jilbabnya. Ya, kamu harus cari ridho orang tua, ayo lepas jilbabmu misalnya. Maka tidak boleh taat. Kenapa? Karena jilbab ini perintahnya Allah. Perintahnya Allah ada di atas perintahnya orang tua. Ya. Tapi kalau misalnya orang tua menginginkan sesuatu dan tidak melanggar syariat, maka kita berusaha untuk memenuhinya. Ya, karena ridho orang tua atau ridho Allah ini tergantung dengan ridho orang tua. Tapi ingat tadi koridornya ya harus dalam koridor syar'i. Kalau dia memerintahkan, orang tua memerintahkan kita untuk melakukan suatu perbuatan maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakannya. Tapi yang kita lakukan adalah memberikan masukan, memberikan nasihat yang baik kepada orang tua kita bahwa perkara ini ya adalah perkara yang melanggar syariat. Ya, kita katakan kepada orang tua kita, saya tidak mau melaksanakannya bukan karena saya mau durhaka kepada bapak dan ibu, tapi karena perkara ini melanggar syariat. Kita jelaskan dengan baik kepada orang tua kita. Kemudian kata beliau di sini, beliau bawakan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anhu alaihi salatu wasalam, al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fahfad, fa in syi'ta fadayyi'. Sahahu at-Tirmidzi. Nabi SAW mengatakan bahwa orang tua itu merupakan tengahnya pintu surga. Maka apabila engkau berkehendak, jagalah pintu surga tersebut. Apabila engkau mau, maka acuhkan pintu surga tersebut. Fadoyi artinya apa? Lalaikan saja pintu tersebut. Ini maksudnya bukan artinya beliau memberikan kita pilihan, tidak, ya. Nabi SAW mengatakan bahwa orang tua itu adalah pertengahan pintu surga yang harus kita jaga. Maka barang siapa yang menginginkan untuk masuk surga, dia jaga orang tuanya. Karena ini merupakan pintu dia untuk masuk ke dalam surga. Ya, namun orang yang tidak mau masuk surga, dia akan menyanyiakan keberadaan orang tuanya. Ya, dia akan menyanyiakan keberadaan orang tuanya. Ya, makanya dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan atau dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disebutkan bahwa suatu saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, kemudian beliau mengucapkan amin 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 3 kali amin. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi, "Madza kunta tasna ya Rasulullah?" Apa yang baru saja kau lakukan wahai Rasul? Kenapa kok tiba-tiba naik ke atas mimbar mengucapkan amin? Ternyata beliau itu didatangi oleh Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril berdoa meminta Nabi mengaminkan. Salah satu doanya Nabi Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu adalah rogima anfu abdin adroka abawaihi aw ahadihima walam yudkhilhul jannah. Ya, celaka seorang hamba yang masih mendapatkan kedua orang tuanya atau salah seorang dari kedua orang tuanya itu masih hidup, namun tidak memasukkan dia ke dalam surga. Ya, qul amin ya Muhammad, katakan amin wahai Muhammad, faqultu amin, maka aku pun mengatakan amin. Nah, jadi orang tua itu harusnya menjadi wasilah kita, menjadi sarana bagi kita untuk masuk surga Bapak dan Ibu. Ketika orang tua masih hidup, hendaknya kita berusaha betul untuk membahagiakan mereka.
Ya, karena Jibril mendoakan, celaka orang atau merugilah orang yang orang tuanya itu masih hidup, harusnya dia masuk surga. Kalau dia berbakti kepada kedua orang tuanya, dia masuk surga. Tapi karena dia tidak mau berbakti, ya, maka dia pun didoakan untuk mendapatkan kerugian yang sangat besar oleh Jibril alaihissalam, dan didoakan dan diaminkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah. Oleh karena itu, bagi siapa yang masih memiliki kedua orang tua, ingatlah bahwa orang tua ini merupakan pintu surga. Hendaknya kita berbakti, ya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita ke dalam surganya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah kakinya para ibu. Ya, surga itu berada di bawah kakinya para ibu. Ini menunjukkan kedudukan ibu yang tinggi, ya. Dalam hadis Abu Hurairah disebutkan ada seseorang yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah yang harus aku perlakukan dengan baik?" Maka Nabi mengatakan, ibumu, 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 baru bapakmu. Ya, ada 3 kali pengulangan. Ibumu, 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 baru bapakmu. Ya. Karena ibu ini memang memiliki kedudukan yang mulia. Ada 3 kebaikan yang dilakukan oleh seorang ibu yang tidak dilakukan. Tidak mungkin dilakukan oleh bapak sama sekali. Ya. Yang pertama melahirkan. Yang kedua, mengandung. Yang kedua melahirkan. Yang ketiga menyusui. Ini selama-lamanya tidak bisa digantikan oleh seorang bapak. Oleh karena itulah ibu, ya, memiliki kedudukan yang tinggi. Ya. Seseorang hendaknya memprioritaskan untuk membahagiakan ibunya, baru kemudian dia membahagiakan bapaknya. Ibumu, 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 baru bapakmu. Maka di sini Nabi SAW mengatakan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah kakinya para ibu. Kemudian beliau bawakan sebuah hadis lagi. Ya. Kata beliau, waja'ahu rajulun yasta'dzinuhu fil jihad ma'ahu. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta izin agar dia berjihad bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala ahayyu waladik, ahayyun waliduk? Qala na'am. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Maka dia mengatakan masih. Qala fafihima fajahid. Maka hendaknya engkau berjihad kepada mereka berdua. Artinya engkau rawat mereka berdua. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan ada seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah. Ya, dia hijrah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, dia mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, inni ubayi'uka 'alal hijrah, faqad taraktu abawayya yabkiyan. Wahai Rasulullah, aku membaiatmu untuk berhijrah kepadamu ya Rasul. Ya, dalam keadaan aku meninggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Lihat, orang ini ingin berhijrah kepada Nabi SAW. Pindah dia. Tapi permasalahannya, dia meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan bersedih. Maka apa kata Nabi SAW? Irji ilaihima, fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Kembalilah engkau kepada kedua orang tuamu, buat mereka tertawa, buat mereka tersenyum, setelah sebelumnya engkau membuat mereka menangis. Ya, jadi Nabi SAW memerintahkan dia untuk kembali. Jangan sampai kau buat orang tuamu menangis. Ya, betapa banyak kita sebagai seorang anak membuat ya orang tua kita menangis. Betapa banyak kita sebagai seorang anak membuat kedua orang tua kita ya mengalir air mata mereka di tengah malam. Ya, sedih dengan keberadaan kita, sedih dengan apa yang kita lakukan. Ya. Maka hendaknya jangan sampai kita membuat orang tua kita bersedih. Apabila kita pernah menorehkan luka di hati mereka, apabila kita pernah ya membuat mereka bersedih, maka hendaknya kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Ya, kalau mereka masih hidup, kita minta maaf kepada orang tua kita dan perbaiki betul hubungan kita dengan mereka, buat mereka bahagia. Lihatlah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, orang ini datang kepada Nabi SAW, mengatakan dia membaiat Nabi SAW berhijrah kepada Nabi, tapi Nabi mengatakan kembali engkau.
karena engkau telah membuat kedua orang tuamu bersedih, kembali kepada mereka berdua. Irji ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Buat mereka tersenyum, buat mereka tertawa setelah sebelumnya engkau membuat mereka menangis. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ummuka wa abaka wa ukhtuk, ummaka wa abaka wa ukhtak, wa akhaka wa adnaka wa adnak, wa adnaka adnak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan urutan-urutan ya kepada siapa hendaknya kita berbuat baik. Ya, yang menjadi prioritas. Kata beliau, ummuka, yang pertama ummaka, kepada ibumu. Kemudian kepada bapakmu. Kemudian kepada saudara perempuanmu. Baru kemudian kepada saudara laki-lakimu, lalu karib kerabatmu yang terdekat. Jadi kalau kita ingin berbuat baik, yang menjadi prioritas kita pertama adalah ibu, kemudian bapak. Setelah itu saudara perempuan, baru saudara laki-laki. Ya, karena saudara perempuan ini ya kebanyakannya mereka namanya perempuan lemah ya, butuh perhatian. Sehingga perhatian kita kepada saudara perempuan ya, apalagi kalau misalnya belum ada yang membiayai dia. Ya, belum ada yang membiayai. Misalnya kita punya saudara laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki bisa bekerja, yang perempuan ini nggak ada yang membiayai. Ya, maka siapa yang harus kita prioritaskan? Saudara perempuan kita. Baru kemudian saudara laki-laki kita, kemudian yang terdekat, Nah, di sini Nabi SAW memulai dengan ummaka wa abaka. Yang pertama adalah ibumu, kemudian bapakmu. Orang tua harus selalu menjadi prioritas kita. Ya, jangan sampai kita suka memberikan pertolongan kepada orang dalam keadaan orang tua kita lebih membutuhkan pertolongan. Kita banyak bersedekah kepada orang-orang ya yang bukan karib kerabat kita, tapi karib kerabat kita ternyata membutuhkan. Jangan seperti ini. Dalam Islam ada prioritas. Ya, nggak layak kita memberikan sedekah kepada ya orang lain dalam keadaan saudara-saudara kita yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dalam keadaan membutuhkan pertolongan. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, waruwiya anin Nabi SAW, diriwayatkan dari Nabi SAW, la yadkhulul jannata a'akun wala mannan wala mutminu khamrin wala mu'minun bisihr. Tidak akan masuk ke dalam surga seorang yang berbuat durhaka. Wala mannan, dan orang yang suka mengungkit pemberian. Hati-hati ya. Jadi yang dimaksud dengan tidak masuk ke dalam surga ini artinya dia akan disiksa dengan siksaan yang demikian pedih dan cukup lama di dalam api neraka. Yang pertama adalah orang yang durhaka, anak yang durhaka. Ini akan disiksa dalam jangka waktu yang lama. Kemudian mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian dalam rangka untuk menyakiti hati orang yang pernah dia beri. Ya, kamu itu dulu pernah saya kasih ini, kasih itu, kasih ini, kasih itu. Mandan, dia mengungkit-ungkit. Kemudian wala mutminu khamrin, orang yang ya kecanduan khamar, kecanduan minuman keras, tidak bisa meninggalkan kebiasaan minum minuman keras. Wala mu'minun bisihr, dan orang yang meyakini atau mempercayai sihir. Artinya yang dia menganggap bahwa sihir itu ya suatu perkara yang diperbolehkan. Maka perkara ini ya akan menyebabkan seseorang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ya waktu yang sangat lama di dalam api neraka. Ya, syahid adalah apa yang diucapkan oleh Nabi, la yadkhulul jannah akun. Tidak akan masuk ke dalam surga seorang yang durhaka. Nauzubillah. Hati-hati, jangan sampai kita termasuk ke dalam hadis ini. Wa qala Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ja'a Arabiyyun faqala ya Rasulullah mal kabair. Abdullah bin Umar mengatakan, ada seorang Arab dusun yang datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, wahai Rasulullah, apa itu dosa besar? Qala, maka Nabi mengatakan, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Ini sudah kita bahas ya di pertemuan-pertemuan awal. Dosa besar yang paling besar adalah
menyekutukan Allah. Tsumma madza? Kemudian Arab dusun tersebut bertanya kepada Nabi, kemudian apa wahai Rasul? Qala tsumma uququl walidain. Kemudian berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Qala tsumma madza? Kemudian beliau bertanya lagi, orang Arab tadi bertanya lagi. Kemudian setelah itu apa wahai Rasul? Tsumma al-yamin al-ghamus. Ya, kemudian sumpah dusta, ya, sumpah palsu. Al-yamin al-ghamus disebutkan oleh para ulama, yakni seseorang bersumpah kepada seorang muslim agar dia bisa mengambil harta saudaranya tadi. Misalnya dia mengatakan, "Oh demi Allah, ini barang saya bagus ini, Bapak beli aja ini, Pak." Ya. Agar dia bisa mengambil hartanya tadi, harta orang tadi. Ya, jadi dia bersumpah untuk bisa mengambil harta saudaranya. Ya, dengan cara berbohong. Ya, maka ini adalah orang-orang yang melakukan dosa besar, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian durhaka kepada kedua orang tua dan berdusta, ya, dalam sumpahnya, berdusta dalam sumpahnya untuk mengambil harta saudaranya. Baik. Qala wa anhu alaihi salatu wassalam qala. Kemudian diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, la yadkhulul jannata 'aqun. Tidak akan masuk ke dalam surga seorang yang durhaka. Seorang yang durhaka. Tadi sudah kita jelaskan makna tidak akan masuk ke dalam surga, artinya dia akan disiksa dalam jangka waktu yang sangat lama. Wala mukadzibun bil qadar. Demikian juga orang yang mendustakan takdir. Ini juga dosa besar, mendustakan takdir, tidak percaya kepada takdir. Ya. Ini menunjukkan bahwa termasuk dosa besar adalah durhaka kepada kedua orang tua. Qala wa rawa Isa ibn Talhah. Wa rawa Isa ibn Talhah ibni Ubaidillah an Amr bin Murrah al-Juhani anna rajulan qala. Dan diriwayatkan dari Isa bin Talhah bin Ubaidillah dari Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki mengatakan, "Ya Rasulullah, ara'aita in salaitu salawatal khams wa sumtu Ramadan wa adaitu zakah wa hajjajtul bait famadali." Ada seorang mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila aku menjaga salatku yang 5 waktu? Kemudian wasumtu Ramadan, aku berpuasa di bulan Ramadan. Wa adaitu zakah, dan aku tunaikan zakat. Wa hajjajtul bait, kemudian aku menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Famadzali, maka apa yang aku akan dapatkan?" Ya. Qala man fa'ala dzalika kana ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan perkara tadi, dia salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat dan haji ke Baitullah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fa'ala dzalik kana ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Maka orang yang melakukan perkara tersebut, dia akan ditempatkan bersama para nabi, para siddiqin, ya, orang-orang yang benar keimanannya, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Ini adalah orang-orang yang mulia, hamba-hamba pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang dia menunaikan sholat, dia jaga sholatnya, dia tunaikan zakat, dia puasa di bulan Ramadan, dan dia berhaji ke Baitullah, posisinya nanti akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, dan syuhada. Dengan satu syarat. Illa yan ya'uqqa walidayh. Kecuali kalau dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau dia durhaka kepada orang tuanya, gagal dia mendapatkan kedudukan yang mulia tadi, Bapak dan Ibu. Kapan seseorang akan letakkan bersama para nabi, kemudian para siddiqin dan syuhada, ya, kalau dia tunaikan rukun Islam tadi, salat, haji, puasa, zakat dan haji, kemudian dia tidak durhaka kepada kedua orang tuanya, baru dia akan ditempatkan bersama para nabi, para siddiqin dan syuhada. Ya, kita berharap mudah-mudahan Allah tempatkan kita bersama mereka. Karena mereka ini adalah manusia-manusia yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak ingin ditempatkan bersama para nabi?
Tentu kita semua menginginkan hal tersebut. Oleh karena itu, jaga rukun Islam, kemudian jangan durhaka kepada kedua orang tua. Qala wa an Bakar ibni Abdul Aziz ibni Abi Bakrah. Diriwayatkan dari Bakar bin Abdul Aziz bin Abi Bakrah, qala haddatsana Abi. Beliau mengatakan, ya, menceritakan kepadaku bapakku, an Abi Bakrah marfu'an, dari sahabat Abu Bakrah secara marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menyebutkan tentang balasan apa yang akan diterima oleh orang yang berbuat durhaka. Qala kullu dhunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uququl walidain fa innahu yuajjilu li sahibihi. Naudzubillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap dosa ini akan diakhirkan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya hari kiamat, kecuali perbuatan durhaka kepada orang tua. Fa innahu yuajjilu li sahibihi. Maka hukumannya itu disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang-kala ketika dia di masa mudanya dia durhaka kepada orang tuanya, ketika dia menjadi orang tua, anaknya menjadi anak yang durhaka. Sebagai bentuk balasan Allah kepada dia. Kenapa kamu dulu yang berbuat durhaka kepada bapakmu? Ya, maka ini balasannya. Anakmu dijadikan anak yang durhaka. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyegerakan pembalasan, ya, dosa anak yang durhaka. Maka hati-hati kalau kita mohon maaf ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita mendapati anak kita mungkin berbuat durhaka kepada kita, mari kita flashback. Ya, mungkin ada perbuatan kita yang tidak layak kepada kedua orang tua kita. Ya, yang menjadi penyebab Allah balas itu semua dengan apa? Menjadikan anak-anak kita sebagai anak yang durhaka. Ya. Apalagi bisa jadi perbuatan durhaka anak itu kita yang mengajari mereka. Kitalah yang mengajari anak-anak itu untuk berbuat durhaka. Caranya bagaimana? Caranya kita memberikan contoh yang buruk kepada mereka. Ketika kita berhubungan dengan orang tua kita, kita tidak berusaha membahagiakan mereka, sering menyakiti hati orang tua kita. Lalu ini dilihat oleh anak-anak kita, direkam oleh pikiran mereka. Ketika mereka dewasa, mereka balas. Bapak dulu juga sama kakek seperti itu. Bapak juga dulu sama nenek seperti itu. Dibalas. Allah SWT membalas dengan cara apa? Menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang durhaka. Naudzubillah. Oleh karena itu penting sekali kita untuk menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Ingat, perbuatan dosa durhaka kepada orang tua ini akan dibalas dengan segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yujzi waladu walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtarihi fayu'tiqahu. Seorang anak tidak akan bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya atau tidak akan bisa membalas kebaikan bapaknya kecuali apabila dia mendapati bapaknya tersebut dalam keadaan sebagai budak, lalu dia beli dan dia bebaskan. Rawahu Muslim. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwa kebaikan orang tua, terutama kebaikan bapak, ini tidak bisa kita balas. Ya, kecuali apabila bapak kita dalam keadaan menjadi seorang budak, lalu kita bebaskan dari perbudakan. Qala wa anhu alaihi salatu wassalam bi isnadin hasan, qala la'anallah al-aqali walidayh. Dalam sebuah hadis dengan sanad yang hasan, Nabi SAW mengatakan, Allah melaknat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Makna laknat sebagaimana yang sering kita singgung Bapak dan Ibu, artinya dia dijauhkan dari rahmat Allah. Ya, Allah menjauhkan rahmatnya dari orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya. Nauzubillah. Ya, jadi memang hukuman orang yang durhaka kepada orang tua ini berat, ya. Ya, dan disegerakan oleh Allah. Allah akan jauhkan dia dari rahmatnya, dicabut kebahagiaan darinya, dicabut kasih sayang Allah darinya, ya, dan ini akan disegerakan Allah timpakan kepada anak tersebut. Wa qala alaihi salatu wassalam al-khalatu bimanzilatil Sahih Tirmidzi. Nabi SAW mengatakan, ya, bibi dari sebelah ibu ini menempati posisi seorang ibu. Ya.
bibi dari sebelah ibu. Al-khalah, ya orang Arab itu membedakan antara bibi dari sebelah ibu dengan bibi dari sebelah bapak. Ya, bibi dari sebelah ibu itu namanya khalah. Ya, kalau bibi dari sebelah bapak itu namanya ammah. Ya. Nah, mana yang kita harus lebih perhatian kepada bibi dari sebelah ibu atau bibi dari sebelah bapak? Jawabannya bibi dari sebelah ibu. Ya, nah, para ulama membawakan hadis ini dalam bab silaturahim untuk menunjukkan bahwa bibi dari sebelah ibu itu hendaknya lebih kita perhatikan daripada bibi dari sebelah bapak. Kenapa? Karena ini menunjukkan kedudukan ibu yang tinggi. Sehingga bibinya yang dari sebelah ibu ini lebih kita perhatikan. Ya. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kemudian wa'an Wahbi ibni Munabbih, dari Wahab bin Munabbih, qala innallaha qala ya Musa. Wahab bin Munabbih mengatakan, ya, Wahab bin Munabbih ini seorang sahabat yang dahulunya ahlul kitab. Allah Ta'ala, Wahab bin Munabbih ini tabi'i bukan sahabi ya. Seorang tabi'i dari kalangan ahlul kitab, dan dia sering membawakan riwayat ahlul kitab. Dan tentunya riwayat-riwayat yang semacam ini tidaklah kita jadikan sebagai tonggak utama kita sebagai dalil, tidak. Dalil Al-Qur'an dan Sunnah Nabi ini sudah mencukupi. Adapun sebagian para ulama membawakan ucapan-ucapan, ya, nukilan-nukilan dari Alkitab ini hanya untuk memperkuat bahwa syariat ini sudah ada dari dulu. Ya, sudah ada dari zamannya Nabi Musa, sudah ada dari zamannya Alkitab. Kemudian diperintahkan di dalam ajaran agama kita. Ya, ini penjelasannya mengapa para ulama terkadang mereka membawakan Al-Qur'an dan hadis, kemudian setelah itu mereka membawakan riwayat-riwayat dari Alkitab. Ya, riwayat dari Alkitab ini bukan sebagai landasan kita dalam beragama. Landasan kita dalam beragama Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas apa sebabnya mereka bawakan riwayat-riwayat dari Alkitab? Ya, untuk memperkuat atau untuk menunjukkan bahwa syariat ini, ya, bukan hanya ada pada syariat kita, tapi pada syariat umat-umat terdahulu. Ya, ini perlu kita peringatkan agar jangan sampai kita keliru. So, kenapa ini kok ada nukilan dari ahlul kitab? Ya. Kata Wahab bin Munabbih, Allah mengatakan, wahai Musa, ya Musa, ya, kasihilah kedua orang tuamu. Fa innahu man waqqara walidayhi madattu fi umrihi wa wahabtu lahu waladan yubirrah au yubirruhu. Wahai Musa, kasihilah kedua orang tuamu. Maka sesungguhnya barang siapa yang mengasihi kedua orang tuanya, aku akan perpanjang usianya dan aku akan anugerahkan kepadanya anak yang berbakti. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan Bapak dan Ibu. Kalau kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka anugerah Allah Subhanahu wa taala atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan anugerahkan bagi kita anak-anak yang berbakti. Ya. Wa man aqqa walidayhi qasartu umrahu wa wahabtu lahu waladan ya'uquh. Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka aku akan pendekkan usianya. Ya. Kemudian aku akan anugerahkan kepadanya anak yang durhaka pula. Ya. Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka aku akan pendekkan usianya dan aku anugerahkan kepadanya anak yang durhaka. Ya, ini balasan bagi anak-anak yang durhaka. Wa qala Ka'ab walladzi nafsi biyadihi innallaha la yaj'ala hinal 'abdu ya idza kana aqan liwalidayhi liyaj'ala lahul 'adab. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menjadikan ketika seorang hamba dia durhaka kepada orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan persiapkan baginya azab. Wa innallaha la yazida fi umril abdi idza kana baran biwalidayhi. Sebaliknya Allah akan menambah usia orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Liyazida birran wa khairan, agar semakin banyak kebaikan yang dia lakukan. Ya, agar dia semakin banyak mendapatkan bakti anaknya, demikian juga kebaikan yang dia peroleh. Wa qala Abu Bakar bin Abi Maryam, qara'tu fi Taurah.
Dan berkata Abu Bakar bin Abi Maryam, aku pernah membaca Taurat. Man yadribu abahu yuqtal. Barang siapa yang memukul bapaknya, maka dia dibunuh. Saya sudah cek di perjanjian lama, ini ada pernyataan seperti ini. Saya lihat di perjanjian lama, ya, dalam terjemahan bahasa Inggris ya. Saya baca terjemahan bahasa Inggrisnya. Barang siapa yang memukul bapaknya, ya, whoever hit his parents, ya, then kill him. Ya, dalam terjemahan Taurat itu, siapa saja yang memukul bapaknya maka bunuhlah dia. Ini hukumannya ahlul kitab. Bagi orang yang memukul bapaknya maka dia dihukum bunuh. Wa qala Wahab fit Taurah ala man dakka walidah, ya, rujim, ya, ar-rajmu. Ya, barang siapa, kata Wahab bin Munabbih, di dalam Taurat disebutkan barang siapa yang memukul orang tuanya maka dia dirajam. Dirajam itu dilempari batu sampai mati. Nah, ini hukumannya orang yang durhaka di dalam syariat ahlul kitab. Ya, di dalam syariatnya ahlul kitab. Ini menunjukkan kepada kita bahwa durhaka kepada orang tua ini merupakan dosa besar dari zaman dahulu. Dari zamannya ahlul kitab, bukan hanya dalam syariat Islam saja, tapi dari syariat-syariat umat terdahulu, ya, disebutkan bahwa berbuat durhaka kepada orang tua ini merupakan, ya, dosa besar yang mengakibatkan pelakunya bahkan sampai dibunuh. Demikianlah dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala tentang besarnya dosa durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan jadikan diri kita sebagai anak yang durhaka. Ya, bagaimana Ustadz? Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, apakah kita masih bisa berbakti kepada mereka? Masih bisa, Bapak dan Ibu. Ya, kita masih bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita walaupun mereka telah meninggal dunia. Berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, tidaklah berhenti dengan wafatnya mereka, tidak. Bahkan ketika mereka meninggal dunia pun kita masih bisa berbuat bakti atau berbakti kepada mereka. Caranya bagaimana? Pertama, jangan lupa berdoa. Ini adalah bakti yang paling mulia dari seorang anak untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia. Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi mengatakan, apabila seorang anak Adam meninggal dunia, terputus amalannya kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah, kemudian yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Riyadhis Shalihin menyebutkan, kenapa di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya? Ya, kenapa Nabi menyebutkan doa? Ya, tidak lain dan tidak bukan karena doa itulah yang paling bermanfaat bagi orang tua kita. Ya, doa itulah yang paling bermanfaat bagi orang tua kita kalau dia sudah meninggal dunia. Maka jangan lupakan di waktu-waktu yang mustajab, setiap kali kita angkat tangan kita meminta kepada Allah, jangan lupa untuk mendoakan kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Karena ini adalah amalan yang terbaik yang bisa kita lakukan sebagai bakti kepada orang tua kita ketika mereka telah meninggal dunia. Kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan diantaranya adalah dengan bersedekah atas nama kedua orang tua kita. Ya, pernah terjadi di masa Nabi SAW seorang sahabat yang dia mensedekahkan atau mewakafkan sebuah tanah, sebidang tanah, ya, untuk Islam, ya, atas nama ibunya. Ketika Nabi SAW ditanya, apakah ini bermanfaat bagi ibu saya, wahai Rasul? Nabi mengatakan, na'am, ya, bermanfaat. Artinya apa? Akan sampai pahalanya kepada orang tua kita kalau kita bersedekah atas nama kedua orang tua kita. Ya, jadi perbuatan bakti kepada orang tua tidak berhenti ketika beliau berdua wafat, tapi kita masih bisa melakukan bakti, ya, kepada mereka. Demikian juga yang disebutkan oleh para ulama, bakti kita kalau orang tua kita telah meninggal dunia bisa kita lakukan dengan berbuat baik kepada karib kerabat mereka atau kepada orang-orang yang memiliki kedudukan di hati orang tua kita. Ya, misalnya bapak dan ibu kita punya karib kerabat, ya kita perlakukan dengan baik mereka. Kita jalin hubungan baik dengan mereka. Bapak dan ibu kita punya sahabat-sahabat baik, ya, orang-orang yang dekat dengan mereka, ya, kita berbuat baik kepada teman-temannya. Ini juga merupakan perbuatan bakti kita
kepada kedua orang tua kita. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Inti dari apa yang kita sampaikan, hendaknya seorang waspada dari perbuatan durhaka kepada orang tua, karena perbuatan durhaka kepada kedua orang tua ini merupakan dosa besar dan termasuk dosa besar yang akan disegerakan pembalasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ya, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan mengampuni dosa kedua orang tua kita. Demikian juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai anak-anak yang berbakti dan memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kami cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian kami serahkan kembali kepada moderator. Silakan, Dek. Baik, terima kasih Ustaz Wirawan jadi yang telah menyampaikan kajiannya malam hari ini. Semoga kita senantiasa menjadi orang yang selalu berbakti kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sampailah kita di penghujung acara. Sebelum kita akhiri kajian pada malam hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Baiklah, saya selaku moderator mohon pamit dan saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak salah dalam tutur kata. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair.